Belajar Nihongo with Virga. Virga to Nihongo desu. Membuat pertanyaan dan menjawab dengan positif dan negatif. Sebelum kita mulai, dukung aku ya dengan like dan share di sosial media kalian, subscribe channel ini, dan aktifkan tombol notifikasi supaya kamu bisa tahu setiap kali aku upload. Terima kasih ya. Arigatou gozaimasu. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita mau lanjutkan lagi pelajaran kita yang kemarin mengenai membuat kalimat. Nah, kalau kalian ingat sebelumnya kita belajar membuat kalimat dengan pola SOP ya. Misalnya, Rina-san wa mikan o tabemasu. Rina-san wa mikan o tabemasu. Nah, itu pola SOP, artinya Rina-san makan jeruk. Kalau kamu ingat juga waktu kita belajar tentang subjek, kita juga membuat kalimat yaitu Rina-san wa gakusei desu. Rina-san wa gakusei desu. Nani-nani wa nani-nani desu. Nah, itu Rina-san wa gakusei desu artinya Rina-san adalah murid atau pelajar. Jadi kalau aku boleh summary, ada dua jenis kalimat yang sudah kita pelajarin. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai kalimat pertanyaan dari dua jenis kalimat itu, dan juga kalimat negatifnya. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Oke, sekarang kita mulai dengan bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan dalam bahasa Jepang. Cara yang mudah banget, yaitu dengan hanya menambahkan kata ka di belakang dua kalimat itu. Misalnya, Rina-san wa mikan o tabemasu. Kalau kita nanya, apakah Rina-san makan jeruk? Yaitu menjadi Rina-san wa mikan o tabemasu ka? Rina-san wa mikan o tabemasu ka? Kayak gitu ya. Begitu juga kalau kita bilang Rina-san wa gakusei desu atau Rina-san adalah pelajar. Kalau kita mau tanya, berarti Rina-san wa gakusei desu ka? Rina-san wa gakusei desu ka? Kayak gitu. Gampang kan? Nah, perlu diingat ketika kita menulis kata ka dalam bahasa Jepang, itu pakai titik, bukan pakai tanda tanya. Ketika kita bicara, itu nadanya agak sedikit naik. Jadi, Rina-san wa mikan o tabemasu ka? Jadi, orang akan tahu bahwa kita lagi nanya. Jadi, nadanya mesti agak naik ya. Jadi, ingat lagi, kalau kita mau nanya, tinggal tambahin kata ka di akhir pertanyaannya. Nah, sekarang, kalau orang nanya begitu, kita jawabnya gimana gitu kan? Misalnya, Rina-san wa mikan o tabemasu ka? Rina-san akan bilang, hai, watashi wa mikan o tabemasu. Gitu ya. Jadi kalimatnya hai, terus kalimat positifnya hai, watashi wa mikan o tabemasu. Kalau kita lagi bertanya sama Rina-san, pasti kita tahu bahwa subjeknya itu Rina-san. Maka subjeknya itu bisa dihilangkan. Rina-san nggak perlu bilang hai, watashi wa mikan o tabemasu. Dia hanya perlu bilang hai, mikan o tabemasu. Hai, mikan o tabemasu. Atau bahkan dia bisa bilang, hai, tabemasu. Rina-san wa mikan o tabemasu ka? Hai, mikan o tabemasu. Atau, hai, tabemasu. Hai, tabemasu. Nah, sekarang kalau jawab negatifnya. Kalau negatif itu, iye, enggak gitu ya. Iye.
watashi wa mikan o tabemasen. Jadi kalau kata kerja dengan akhiran mas dibuat jadi negatif, dia akan berubah menjadi masen. Iie, watashi wa mikan o tabemasen. Atau karena subjeknya udah jelas, kita lagi ngomongin diri sendiri, kita hanya perlu bilang iie, mikan o tabemasen. Atau bahkan lebih pendek lagi, iie tabemasen. Iie tabemasen. Rina-san wa mikan o tabemasu ka? Iie, mikan o tabemasen. Iie, tabemasen. Nah, sekarang kita akan membahas pola kedua, yaitu nani-nani wa nani-nani desu. Nani-nani wa nani-nani desu. Misalnya, Rina-san wa gakusei desu ka? Oke, ka ditambahkan di akhir sebagai pertanyaan ya. Rina-san wa gakusei desu ka? Hai, watashi wa gakusei desu. Atau karena subjeknya sudah jelas, jadi hai, gakusei desu. Nah, kalau negatifnya, iie, watashi wa gakusei de wa arimasen. Desnya berubah menjadi de wa arimasen. Des menjadi de wa arimasen. Jadi kita bisa balas, iie, watashi wa gakusei de wa arimasen. Atau karena subjeknya sudah jelas, iie, gakusei de wa arimasen. Oke? Semoga sudah jelas buat kalian. Nah, sekarang waktunya kita berlatih. Renshu wo shimashou. Mari kita berlatih. Kita akan berlatih dengan kalimat yang pertama, yaitu nani-nani wa nani-nani desu. Dan kita akan membuat pertanyaan. Oke? Oke, pertanyaan pertama. Apakah Rina-san adalah mahasiswa? Mahasiswa itu daigakusei ya. Rina-san wa daigakusei desu ka? Kalau dia menjawab positif, dia bisa menjawab dengan dua kalimat, yaitu kalimat panjangnya hai, watashi wa daigakusei desu. Atau kalimat pendeknya hai, daigakusei desu. Kalau dia menjawab negatif, dia bisa menjawab iie, watashi wa daigakusei de wa arimasen. Atau pendeknya iie, daigakusei de wa arimasen. Oke. Sekarang yang kedua. Apakah Andi-kun adalah seorang dokter? Dokter itu ishi ya. Ishi. Dokter. Andi-kun wa ishi desu ka? Andi-kun wa ishi desu ka? Kalau jawabannya positif, maka Andi-kun bisa menjawab hai, watashi wa ishi desu. Kalau pendeknya hai, ishi desu. Kalau jawaban negatifnya
Iie, watashi wa ishi de wa arimasen. Atau jawaban pendeknya, Iie, ishi de wa arimasen. Oke. Nah, sekarang latihan berikutnya yaitu dengan pola kalimat kedua, yaitu dengan pola SOP itu ya. Apakah Rina-san memakai payung? Memakai payung adalah kasa o tsukaimasu. Kasa itu payung, memakai itu tsukaimasu. Rina-san wa kasa o tsukaimasu ka? Kalau jawabannya positif dalam hal ini, itu bisa dijawab dengan 3 cara. Kalimat panjang, kalimat menengah, sama kalimat pendek ya. Kalimat panjangnya, Hai, watashi wa kasa o tsukaimasu. Kalimat menengahnya, Hai, kasa o tsukaimasu. Kalimat pendeknya, Hai, tsukaimasu. Kalau jawabannya negatif, ada 3 cara juga. Panjangnya, Iie, watashi wa kasa o tsukaimasen. Menengahnya, Iie, kasa o tsukaimasen. Pendeknya, Iie, tsukaimasen. Oke. Nah, yang berikutnya, apakah Rudy-kun mencuci baju? Mencuci itu sentaku shimasu. Sentaku shimasu. Kalau baju itu fuku. Fuku o sentaku shimasu. Mencuci baju. Fuku o sentaku shimasu. Nah, sekarang kita mau bikin pertanyaan. Apakah Rudy-kun mencuci baju? Rudy-kun wa fuku o sentaku shimasu ka? Kalau jawabannya positif, jawaban panjangnya, Hai, watashi wa fuku o sentaku shimasu. Jawaban menengahnya, Hai, fuku o sentaku shimasu. Jawaban pendeknya, Hai, sentaku shimasu. Jawaban negatifnya, yang panjangnya adalah Iie, watashi wa fuku o sentaku shimasen. Jawaban menengahnya, Iie, fuku o sentaku shimasen. Jawaban pendeknya, Iie, sentaku shimasen. Oke, mudah-mudahan kalian sudah mengerti ya. Oke, nah aku ulang ya. Jadi untuk kalimat yang nani nani wa nani nani desu,
Kalau ingin bikin pertanyaannya, cukup ditambah dengan ka di belakangnya. Nani nani wa nani nani desu ka? Sedangkan kalimat negatifnya, desnya berubah menjadi dewa arimasen. Ingat ya, yang sebelum desnya itu kata benda. Misalnya tadi ada daikakse, ada ishi, itu semua kata benda. Apakah Honda-san adalah seorang perawat atau kanggoshi? Honda-san wa kanggoshi desu ka? Hai, watashi wa kanggoshi desu. Hai, kanggoshi desu. Iie, watashi wa kanggoshi de wa arimasen. Iie, kanggoshi de wa arimasen. Untuk kalimat dengan pola SOP, maka pertanyaannya tetap sama, yaitu ditambahkan ka di belakangnya. Sedangkan untuk negatifnya, yaitu kata kerjanya yang bentuk mas berubah menjadi maseng. Contohnya, apakah Honda-san mau membaca buku? Membaca buku itu hong o yomimasu. Hong itu buku, yomimasu itu membaca ya. Honda-san wa hong o yomimasu ka? Hai, watashi wa hong o yomimasu. Hai, hong o yomimasu. Hai, yomimasu. Iie, watashi wa hong o yomimasen. Iie, hong o yomimasen. Iie, yomimasen. Jadi bentuk panjangnya itu sebenarnya lebih ke yang apa ya, menegaskan kalau misalnya kita subjeknya nggak jelas siapa, maka perlu dibilang misalnya watashi wa, atau misalnya kare wa, atau rina-san wa. Itu kalau kita mau menegaskan lagi orangnya. Nah, bentuk yang pendeknya sebenarnya percakapan sehari-hari itu bisa dipakai. Nggak perlu panjang-panjang, pendek aja orang udah ngerti. Gitu. Nah, semoga pelajaran kali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian ya, dan bisa terpakai buat teman-teman yang memang berada dalam lingkungan berbahasa Jepang. Kita ketemu lagi sampai pelajaran berikutnya. Gambatte ne. Otsukare-sama desu. Oshimai, kamu sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Otsukare-sama desu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Mata jikai, oai shimashou. Sampai ketemu lagi. Belajar Nihongo with Virga. Virga to Nihongo desu.